terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dialog Jurnal Pagi. Mas Ari, kalau kita lihat tadi kita membahas mengenai undecided voters yang kemungkinan masih bisa akan berubah, masih akan menentukan juga nanti malam siapa kira-kira yang akan dipilih dalam 15 Februari. Nah, bagaimana dengan yang sudah mantap dengan pilihannya? Apakah ada kemungkinan besarkah mereka bisa berpaling paling tidak dalam malam hari ini ketika melihat hasil dari debat nanti malam? Saya rasa loyalty voters gitu ya, yang pemilih-pemilih suara fanatik dan loyal dan tidak akan kemana-mana, tentu akan makin meneguhkan pada pilihannya. Apakah tetap di nomor 1, nomor 2, atau nomor 3. Justru saya melihat angka undecided voters dari debat per debat gitu ya akan selalu mengalami penurunan. Jika di debat pertama itu masih di kisaran angka 14%, di debat 2 ini tinggal 7,2%. Sehingga nanti saya melihat gitu memprediksikan di debat ketiga mungkin angka undecided voters itu masih di angka-angka 2 dan 3%. Sehingga kisaran-kisarannya itu tidak akan begitu jauh dari klasemen sementara dari berbagai survei, lembaga survei yang kredibel ya yang saya melihatnya. Oke, nah ini kalau kita lihat memang kan terkait dengan tema di debat ketiga ini terkait dengan peningkatan kualitas masyarakat Jakarta, kependudukan hingga kebijakan bagi disabilitas. Kalau kita lihat dari tema ini mengunggul siapa menurut Anda yang kira-kira akan mantap dengan tema ini? Tentu pasangan nomor 1 dengan segala keterbatasan tidak kompeten gitu ya, bukan berarti tidak kompeten, artinya belum punya pengalaman banyak. Bu Sylvie hanya sebagai deputi gubernur gitu ya, sedangkan pembuat kebijaksanaan, eksekutornya di pasangan nomor 2. Nomor 2 pasti akan punya prestasi yang seabrek untuk menjelaskan persoalan-persoalan atau topik di debat ketiga nanti. Di pasangan nomor 3 pun juga mempunyai keunggulan-keunggulan di topik ini. Pak Anies yang pernah menjabat sebagai menteri walaupun hanya singkat gitu ya, tentu juga punya pengalaman yang singkat juga gitu ya. Kemudian Pak Sandiaga Uno di dunia usaha, tentu dia pernah bisa bercerita tentang pengalaman-pengalaman mereka. Jadi saya tetap melihat di pertarungan debat ketiga ini hanya berkutat pada semacam Chelsea dan Tottenham Hotspur. Chelsea dan Tottenham peringkat Hotspur. 1 dan peringkat 2, karena kalau kita ibaratkan di klasemen di Liga Primer Inggris gitu ya, pertarungan itu hanya di tingkat 1, 2, 3 gitu ya, sehingga sulit bagi pasangan-pasangan lain untuk mengejar ketertinggalan yang selama ini dialami. Oke, baik. Dan ini kalau kita lihat memang ada berbagai macam strategi yang akan dimunculkan hari ini dan harus dihati-hatikan karena tadi jangan terlalu banyak teori juga disertakan dan serangan personal juga harus dikurangi. Kata-kata mungkin diperhatikan lagi seperti itu, lebih konkret lagi. Dan data juga harus dipertajam. Itu yang harus diperhatikan dari ketiga calon untuk debat kali ini, seperti itu Mas Ari. Dan yang lebih penting adalah, lagi menawarkan program yang nyata dan realistis yang bisa diterima oleh akal sehat. Itu saya rasa. Jadi tapi kalau Anda melihat secara umum jalannya debat nanti malam itu akan seperti apa? Apakah akan lebih menarik dibandingkan dengan debat 1 dan 2? Menurut saya debat ketiga ini akan menjadi lebih menarik karena masing-masing calon sudah mengukur kekuatan dan kelemahan dari debat 1 dan 2. Sehingga debat ketiga ini akan menjadi ajang kehati-hatian, tetapi sekaligus akan menjadi senjata pamungkas dari masing-masing calon untuk lebih menajamkan lagi harapan pada pemilih-pemilih yang selama ini masih bimbang terhadap 3 calon ini. Oke, debat yang menarik akan membuat warga Jakarta tertarik kepada mereka, seperti itu ya. Iya, karena Jakarta menjadi barometer pemilihan pilkada di Indonesia. Baik, terima kasih Mas Ari telah hadir bersama kami. Kita harapkan memang debat ketiga ini juga lebih baik dibandingkan dengan debat pertama dan kedua. Dan pemirsa, Jurnal Pagi masih akan kembali dengan rangkaian informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Mas Ari. Sama-sama.